memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Ibu Lydia. Selalu sehat, kuat, semangat terus, dan terpelihara dalam kasih Tuhan, dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya mari kita persiapkan hati kita, kehidupan kita. Kita mau masuk dalam mendengar dan menyimak akan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Kepada Bapak Evangelis Ferry, saya persilakan. Terima kasih Bapak lagi Ibu. Ibu Prestina. Ya, baik. Selamat Bapak. pagi dan selamat mendengar firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudari tahu bahwa kompilasi ibadah doa pagi mau ibadah siang ukumen anugerah disiarkan di 10 kelompok Kristen di Indonesia dan juga di Belanda melalui Facebook dan juga dinonton. Begitu juga disiarkan di YouTube channel saya Mesbah Suara Tuhan. Ini supaya saudara-saudara berketinggi atasnya. Renungan saya untuk hari ini dari bacaan kitab suci Yohanes pasal 2 ayat 11 sampai ayat pertama sampai ayat 11. Ini bacaan saya pakai untuk khotbah saya hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebuah kisah Alkitab yang familiar dan berulang. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari kami berdoa, mohon roh hikmat dan bimbingan Roh Kudus. Mari kami berdoa. Ya Tuhan surgawi, Bapa surgawi, kami berkumpul di pagi minggu yang baru ini untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah sumber terang dan hidup, dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan jalan kami. Bukalah mata, telinga, dan hati kami terhadap kebenaran yang ingin Engkau tunjukkan kepada kami hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan membimbing kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami menerjemahkan firman ini ke dalam tindakan kasih, harapan, dan damai, sehingga kami sendiri dapat menjadi tanda-Mu di dunia ini. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 2, ayat pertama sampai ayat 11 yang berbunyi begini. Yesus mengubah air menjadi air anggur. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau padaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mencekapkan air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai di sini saudara-saudara adalah pembacaan firman untuk pagi hari ini dan teks khotbah, dan di sanalah Yesus telah menyatakan kemuliaannya daripada pembacaan Yohanes pasal 2 ayat 11b. Dan judul untuk pagi hari ini, melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya saudara-saudara, sahabat-sahabat terkasih, para pendengar dan pengikut-pengikut, mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari berarti melihat kehadirannya dalam segala hal. Mulai dari keindahan alam hingga pergumulan pribadi, dan menangkapinya dengan penyembahan, kasih, dan ketaatan. Mengubah tugas sehari-hari menjadi tindakan pengabdian melalui rasa syukur, pelayanan, dan pengejaran karakter, pertumbuhan, ketekunan, kebaikan, dan pengampunan sebagai kesaksian akan karakter Yesus. Menjadi hal-hal biasa menjadi luar biasa dalam kehidupan Kristen kita, saudara-saudara. Ini tentang mengalihkan fokus kita dari kepentingan pribadi kepada kepentingan Allah. Saudara-saudara menemukannya dalam momen-momen kecil dan membiarkan terangnya bersinar melalui tindakan kita, menjadikan hidup kita sebuah kesaksian yang hidup. Bagaimana saudara-saudara dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan setiap hari? Tingkat kesadaran mulailah dengan sungguh-sungguh merenungkan firman-Nya di pagi hari. Ungkapkan rasa syukur dan rasakan tangan Tuhan dalam hal-hal sederhana seperti alam atau rutinitas sehari-hari, serta temukan sukacita di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang mana kami menantikan kedatangannya yang kedua. Bertindaklah dengan kasih dan kebaikan. Tunjukkan karakter Allah melalui kesabaran, pengampunan, dan pelayanan tanpa pamrih kepada sesama. Mencerminkan gambarnya. Karena kita diciptakan menurut gambarnya, saudara-saudara. Rangkuilah identitas Anda dan saudara. Kenali bahwa kita diciptakan menurut gambarnya dan dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama, serta menemukan tujuan dalam hubungan dan pekerjaan kalian. Taat dan bertumbuh, pelajari firman-Nya, berdoa, dan berkomitmen untuk menataati perintah-perintahnya. Biarkan tantangan membangun karakter dan harapan Anda dan saudara. Hiduplah dengan terhormat, jadilah teladan positif bagi orang yang belum percaya. Dan biarkan tindakan kalian mencerminkan kesetiaan dan kebaikan Allah. Ubahlah pencobaan menjadi kesaksian. Pandanglah penderitaan dan tantangan sebagai kesempatan untuk pemurnian dan ketahanan rohani, dan lihatlah pemurnian Allah. Pertanyaan adalah, bagaimana saya memuliakan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita memuliakan Allah dalam hal-hal kecil sehari-hari?
Pertanyaan itu muncul di benak saya hari ini. Sungguh luar biasa saudara-saudara mengetahui bahwa Allah memerintahkan kebahagiaan dan sukacita tertinggi kita di dalam Dia. Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31, saudara-saudara, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bagaimana saya bisa memuliakan Allah dengan menikmatinya melalui makanan? Apakah dengan mengetahui bahwa makanan untuk hari itu telah disediakan olehnya bagi saya dan tidak apa-apa untuk menikmatinya? Atau contoh lain adalah kebahagiaan ketika anak-anak kita berprestasi di sekolah. Saya hanya bertanya-tanya bagaimana saya bisa benar-benar bahagia di dalam Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan terbesar baginya. Bagaimana saya melakukan segalanya untuk memuliakan Allah, saudara-saudara. Seharusnya itu menjadi pertanyaan terbesar bagi kita dalam hidup kita, saudara-saudara. Setiap orang termasuk kita semua hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk memaksimalkan intensitas dan durasi kenikmatan kita akan Allah di atas segalanya. Karena Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas dengannya. Kita harus hidup untuk menunjukkan nilai, keindahan, dan kemuliaan Allah yang tertinggi. Jika saudara-saudara paling puas dengan keluarga, pekerjaan, ketenaran, kesuksesan, uang, makanan, musik, puji-pujian, kesehatan, atau sekadar bertahan hidup, jika Anda lebih puas dengan salah satu hal ini daripada dengan Tuhan, maka Anda dan saudara mengkecilkan kemuliaan Tuhan dan menganggungkan kemuliaannya. Apapun yang paling Anda dan saudara-saudara puaskan. Dan Alkitab menegaskan bahwa kita harus hidup untuk menunjukkan nilai, keindahan, dan kemuliaan Tuhan yang hakiki. Itulah alasan utama keberadaan kita, saudara-saudara. Penderitaan atau kenikmatan. Iblis menggunakan dua tantangan utama untuk melemahkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan membuat kita lebih menghargai sesuatu selain Tuhan. Yang pertama adalah penderitaan dan kematian. Yang kedua adalah kenikmatan. Inilah dua strategi iblis untuk menghancurkan dan menjauhkan kita dari cara kita memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Penderitaan dan kematian dapat membuat kita lebih menghargai sesuatu selain Tuhan. Dengan membuat kita marah pada Tuhan karena mengalami penderitaan dan kematian, kemiskinan. Ini dan lebih ingin menyingkirkannya daripada merangkul Tuhan. Ini berarti penderitaan adalah kesempatan emas untuk memuliakan Tuhan dengan menunjukkan betapa kita lebih menghargainya daripada kenyamanan atau kelepasan dari penderitaan ini. Kenikmatan juga dapat membuat kita, saudara-saudara, lebih menghargai sesuatu selain Tuhan. Bukan dengan membuat kita marah kepada Tuhan, tapi dengan membuat kita melupakan Tuhan karena kita begitu puas dengan kenikmatan yang diberikannya kepada kita. Kita dapat melihat hal ini dalam Yesekiel pasal 16 ayat 14 dan 15, di mana Allah berfirman kepada Israel, dan termasyurlah namamu di antara bangsa-bangsa, karena kecantikanmu, sebab sempurna dalam kemuliaan yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan bersinah. Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan Allah memberi Israel anugerah kecantikan
yang anggung dan alih-alih memuliakan Tuhan atas anugerah itu, mereka justru jatuh cinta padanya. Mereka lebih memilih anugerah itu daripada Sang Pemberi. Mereka tidak menghormati Allah dengan tidak merasa puas dengannya, tetapi jatuh cinta pada anugerah Allah yang baik. Kepedihan dan kesenangan adalah strategi iblis yang dapat merusakkan pemulihan kita kepada Allah. Menahan hal-hal baik dapat menghancurkan kita, saudara-saudara. Memberi kita hal-hal baik dapat menghancurkan kita. Keduanya dapat menjadi alasan untuk tidak menghormati Allah. Baik dengan tidak memuliakannya maupun dengan memuliakannya. Pertanyaannya berkaitan dengan poin terakhir ini. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan hal-hal baik yang Dia berikan kepada kita, saudara-saudara? Memuliakan Allah dalam hal-hal baik. Saya hanya akan menunjukkan beberapa ayat yang menurut saya memberikan sebagian jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13, Paulus berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan, saudara-saudara. Dalam segala keadaan aku telah belajar rahasia antara kelimpahan dan kelaparan, antara kelimpahan dan kekurangan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Begitu juga kepada kita, saudara-saudara." Paulus menjelaskan bahwa ada rahasia rohani, sesuatu yang mendalam dan menakjubkan yang dapat dipelajari dalam kehidupan Kristen, yang dengannya seseorang tidak hanya dapat merendahkan diri, tetapi juga berkelimpahan. Tidak hanya merasa lapar, tetapi juga menikmati kelimpahan. Tidak hanya merasa berkurangan, tetapi juga berkelimpahan, saudara-saudara. Dengan kata lain, Paulus menjelaskan bahwa memiliki kelimpahan dan memilikinya secara berkelimpahan sama menantangannya bagi kemuliaan Allah dalam hidup kita seperti halnya penderitaan. Jadi, Paulus harus mempelajari sesuatu yang unik, istimewa, dan mendalam untuk mengetahui bagaimana memilikinya secara berkelimpahan. Dan saya pikir jawaban Paulus atas pertanyaan tentang rahasia kelimpahan dapat ditemukan di Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Rahasianya bukanlah mencari atau meremahkan kebaikan karunia Allah, melainkan mengenal Kristus dengan begitu baik, mengasihinya begitu dalam, dan menemukan Dia, memuaskan sehingga hal-hal baik dapat diterima dari tantangannya sebagai karunia yang memuliakan Kristus, dan hal-hal baik dapat direbut dari tangan kita sebagai disiplin yang memuliakan Kristus. Ini yang ia katakan di Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang telah kuperoleh, kuanggap rugi karena Kristus. Dengan kata lain, Kristus jauh lebih baik. Malahan aku menganggap segala sesuatu rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku jauh lebih berharga daripada semuanya itu, saudara-saudara. Karena Dialah aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Menganggap hal-hal baik sebagai kerugian atau pemborosan bukan berarti Anda dan saudara tidak dapat menikmatinya, tetapi justru berarti hal-hal tersebut menjadi musuh ketika bersaing dengan keindahan, nilai, kemuliaan, dan kepuasan Kristus yang lebih unggul. Semuanya menjadi pemborosan. Tetapi Paulus mempelajari rahasianya, jika Kristus lebih berharga daripada apapun, maka baik
kerugian maupun kehadiran, keuntungan, hal-hal baik merupakan kesempatan untuk menghargai Kristus dalam hidup kita, saudara-saudara. Bagian lain yang saya yakini mengarah pada jawabannya adalah 1 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 5, di mana Paulus mengatakan bahwa ada yang melarang pernikahan dan pantang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dimakan dengan ucapan syukur oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Kemudian dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17, ia menambahkan peringatan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar jangan berharap pada ketidakpastian akan kekayaan, tetapi pada Allah yang dalam kekayaannya menyediakan bagi kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk dinikmati, saudara-saudara. Seluruh dunia bagikan prisma yang memberi kita perspektif baru tentang kemuliaan Allah. Dan akhirnya, sebagai anak-anak Allah, kita akan menggunakan kuasa yang diberikannya untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Dan memantulkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara-saudara, ingatlah ini, karena kami semua ada di dalam waktu Advent, supaya kami boleh memuliakan namanya, kedatangannya yang kami semua menantikan untuk terima Tuhan Yesus, bukan saja kelahirannya 2000 tahun lalu, tapi kalau bisa juga kami menantikan hari ini, besok, supaya apa yang kami terima dalam kehidupan kami, itulah untuk kemuliaan Bapa di surga, untuk kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Terima kasih, saudara-saudara. Amin. 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 Saya kembalikan kepada host Ibu Christina. Terima kasih. Baik, Bapak Ferry, terima kasih untuk pelayanan firman-Nya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus selalu memberikan Bapak kesehatan, kekuatan, dan biarlah dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Dimanapun Tuhan tempatkan Bapak. Tuhan memberkati Bapak dalam segala hal. Amin. Saudara-saudara, mari kami akhiri jam ibadah kami, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami dan terima berkat Tuhan. Mari kami berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin menutup ibadah pagi ini dengan ucapan syukur atas kehadiran dan bimbingan-Mu. Kami bersyukur atas pertemuan ini. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai kami dalam segala hal yang kami lakukan dan usahakan, dan membimbing kami melewati minggu yang baru ini, dan semoga kami merasakan kehadiran-Mu setiap saat. Semoga kasih-Mu membimbing kami dan damai sejahtera-Mu melengkapi kami di minggu yang baru ini. Bantulah kami, Bapa, untuk hidup dalam firman-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada dunia. Jadikan kami alat damai-Mu di dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakadilan. Semoga kasih-Mu yang telah kami alami di sini menguatkan kami untuk melayani-Mu hari ini dan selamanya. Dan dalam nama Yesus Kristus, kabulkan dan sempurnakan doa-doa kami. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Dan mohon berkat-Mu turun atas kami hamba-hamba-Mu dan penghadiri ibadah ukumen anugerah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan terima berkat daripada Bapa. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan benar. Tuhan ada di belakangmu untuk memelukmu dan melindungimu dari bahaya. Tuhan ada di antara kamu untuk menangkapmu ketika kamu jatuh. Tuhan ada di jalanmu untuk menghiburmu dalam kesedihanmu. Tuhan mengelilingmu seperti tembok pelindung ketika yang lain menjatuhkanmu. Tuhan berada di atasmu untuk memberkatimu. Maka Tuhan memberkatimu hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Oh, terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semua Terima kasih. Selamat lagi saudara-saudara. Punya selamat lagi jumpa sampai bertemu. Terima kasih lagi semua saudara-saudara. Selamat beraktivitas dan selamat bekerja. Masuk minggu diberkati Tuhan. Amin.